warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillahilladzi ma an'ama 'alaina ni'aman katsirah ma la tuhsa wa la tu'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Rekan-rekan kerja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat? Semangat, alhamdulillah. Di pagi hari harus semangat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang belum? Ya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semuanya. Kita kembali mengkaji, mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala minimalnya menambahkan keimanan pada diri kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu sejatinya mereka apabila disebut nama Allah Ta'ala wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ya, ada efek getaran dalam hati kalau dibacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dibacakan ayat suci firman Allah Ta'ala tidak merasakan getaran tersebut atau belum merasakan ketenangan tersebut, maka tuduhlah diri kita sendiri, kok imannya seperti ini. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayatnya tambah iman. Oleh karenanya kita mempelajari ayat-ayat Allah itu supaya imannya tidak selalu di bawah terus. Takutnya nanti degradasi dari kalangan orang-orang beriman, karena tidak pernah yang namanya berusaha untuk menambah iman dengan membaca, mengkaji, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman itu adalah mereka yang tawakalnya hanya kepada Allah Ta'ala, hanya kepada Tuhan mereka, hanya kepada yang menciptakan alam semesta, hanya kepada Zat yang mengatur ini semuanya. Itulah orang beriman, menaruh bahunya kepada Zat yang maha segalanya. Dialah orang beriman. Rekan-rekan rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita pada surat Luqman. Ya, kita kemarin selesai pada ayat berapa? Ayat 13. 14. Baik. Ya, kita kembali lagi mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibuka di Al-Qur'annya, di aplikasi di Android-nya atau di iPhone-nya. Kalau yang membawa Al-Qur'an itu lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Ya, di ayat 14 ya. Kita beranjak ke ayat 15, enggak? Ya. Ayat ke-15. Tayyib. Dari teman-teman siapa yang membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 15? Ini ada Al-Qur'annya, tenang aja, enggak usah pakai HP. Ayo, yang belum membaca. Yang sudah baca angkat tangan, yang sudah baca. Biar ketahuan yang belum baca. Ya. Yang sudah baca angkat tangan, yang sudah. Oh, sudah 1 2, berarti ada yang belum nih. Depan saya belum nih, gimana nih? Nah, sekarang baca sekarang. Silakan, Mas. Udah dari situ. Jangan malu-malu, kita belajar bareng-bareng. Namanya belajar tuh ndak ada ceritanya malu. Ya, kalau malu bertanya sesat di jalan, malu belajar, malu-maluin. Yuk, ayat 15. Ayat 15.
minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka alla an tusrika bima laisa laka bihi ilmun fala huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila laman anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, sering-sering baca Quran biar jadi calon idaman ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini tentang masih pada konteks berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, wa in jahadaka, bila kedua orang tuamu memaksamu. Jahadaka itu memaksamu, memaksa ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, untuk kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah. Ya, memaksakan kamu harus melakukan berbuat syirik kepada Allah, itu merupakan bukan termasuk dari bakti kepada orang tua kalau menurutinya. Ya, maksudnya adalah bakti kepada kedua orang tua itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Kalau keduanya memerintahkan kita kepada perkara yang mungkar, kepada maksiat, apalagi itu dosa syirik, fala tuti'huma ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Yang kamu tuh nggak ada ilmunya, yang itu jelas nggak ada dasarnya, fala tuti'huma, jangan taati. Sekalipun keduanya bilang, oh kamu ini durhaka, enggak. Justru malah kedua orang tua ngajari durhaka kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah masuknya ranah melanggar larangan-larangan Allah, jangan taati, jangan turuti. Ya. Nanti kita kalau yang sudah belajar, sudah ngaji syar'i, yang sudah belajar ilmu agama, itu yang belum nikah, itu bakal ketemu yang namanya seperti ini. Ya, wong tua pengen begini dengan adat-adat yang sifatnya itu syirik kadang. Kita gimana sikap kita? Nah, laki-laki diuji kelaki-lakiannya. Ya, siap untuk menjadi sosok laki-laki atau tidak? Siap punya mental baja atau enggak? Ya, kita harus punya pendirian sebagai laki-laki, walaupun itu menghadapi orang tua. Ketika orang tua memerintahkan begini-begini dan itu melanggar syariat, ya kita sampaikan, ini tidak boleh Pak, ini tidak boleh Bu, jangan seperti ini, ampun seperti itu, yang bagus seperti ini. Tentunya kita juga harus belajar seni berkomunikasi. Kadang itu bukan apa yang kita sampaikan salah, tapi cara kita yang salah dalam menyampaikan. Ya, sebagaimana Syekh Albani rahimahullah mengatakan, syariat ini tuh sudah berat untuk diterima. Jangan bikin berat lagi untuk diterima gara-gara ulah kalian. Nah, artinya apa? Kita memegang kebenaran.
memegang syariat, tapi jangan sampai menambahkan beban berat untuk menerima syariat karena ulah tingkah laku kita. Ya, sama halnya ketika berseberangan dengan orang tua, maka sebagai anak itu posisikan kita ini sebagai anak tetap di bawah orang tua. Ya, tidak meninggikan suara, tidak mengungkapkan kemarahan, kadang yo manggel kadang, tapi ya kita tahan, kita sebagai anak. Ya, oh ini tetap nggak boleh, tetap dilakukan dan sebagainya. Nanti ketika pernikahan kok ada persepsi ini, pakai nyewa orjen tunggal dan sebagainya, ini kan perbuatan dosa maksiat. Maka kita sebagai seorang laki-laki, apalagi calon pemimpin ya, punya sikap tanggung jawab membawa keluarga kepada yang lebih syar'i, yang lebih bahagia. Karena kebahagiaan hidup itu ada pada apa? Menuruti, mengikuti syariat, tuntunan, ajaran Islam. Nggak ada yang lebih bahagia dari keluarga daripada mengikuti, menuruti apa yang disampaikan kepada kita dari Nabi Muhammad SAW. Apapun hal pelanggaran itu, tentunya kita sikapi dengan bijak. Sekalipun harus menolak, maka tolaklah dengan cara yang baik. Ya, mungkin ini banyak yang belum pada nikah ya. Banyak. Oh banyak. Ya, semoga segera bisa menyusul satu-satu gitu. Ya, jangan lama-lama menjomblonya, kasihan antum. Ya, apalagi sekarang jumlah wanita jauh lebih banyak. Ya, tinggal antum sing berani apa ndak ini. Ya, berani maju melangkah apa ndak nih, imring-imring ya. Cah lanang apa ora aja nih. Baik, rekan-rekan kerja rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam permasalahan nanti ketika lebaran dan sebagainya, itu juga bakal menemui hal seperti itu. Bukan karena orang tua itu melanggar aturan, tidak, karena mereka tidak tahu, karena belum tahu. Makanya kita sebagai anak yang sudah tahu wajib apa? Memberitahu dan mengajari dengan cara yang bijaksana. Rekan-rekan rahimani rahimakumullah, sekalipun kita tidak mentaati, menuruti apa kemauan orang tua yang itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, ya melanggar aturan Allah, ini batasan-batasan Allah, maka Allah juga perintahkan kita wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tua di dunia dengan cara yang baik. Ya, misal nih, kalau kita berseberangan, mungkin sebelumnya kita ini beragama non muslim misalkan Chinese dan sebagainya, terus kemudian mu'alaf masuk Islam, kan bakal menemui pertentangan, dan mesti orang tua tuh tidak suka, bahkan benci, bahkan kalau bisa dikeluarin dari kartu keluarga kan gitu, wes nggak tak terima sebagai keluargaku. Ada sebagian kejadian seperti itu. Tapi sebagai anak, tampakkan kalau menjadi seorang muslim itu jauh lebih baik dalam bersikap, dalam berakhlak mulia, dalam memuliakan orang tua, sehingga hati kedua orang tua terenyuh dan mereka mau memeluk agama Islam. Atau mungkin kita hidup tumbuh kembang dari orang tua yang notabene tidak paham agama, sholat era tahu dan sebagainya kan. Ya, jangankan sholat ya, nggak perhatian sama sholat sama sekali. Bahkan baca Quran pun nggak bisa, buta corok Al-Quran gitu. Ya, dan sangat mirisnya kita sebagai negeri yang paling banyak penduduk Islamnya, justru malah paling banyak yang nggak bisa baca Quran. Ya, nah bagaimana sikap kita yang kita sudah belajar? Maka tentunya pergauli keduanya dengan cara yang baik dan bersabar. Dan punya target, punya ambisi, harus ngajak orang tua kepada kebaikan. Ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah
temenilah, kancani orang tua itu dengan cara yang baik, termasuk di antara birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, ngeret ngajak orang tuanya kepada jalan hidayah. Ya, bukan dibiarkan, tapi diajak terus. Ditolak sekali tidak apa-apa, kedua, ketiga, keempat. Kayak seperti antum melamar calon antum loh. Ditolak sekali, datang lagi, tolak 2 kali, perjuangkan seperti itu. Ya, ada sebuah pengalaman dari kawan saya, karena kawan saya ini orangnya Chinese gitu, tapi Muslim dia. Ya kawan dulu satu angkatan di pesantren, pengen ngelamar orang Arab. Wah, ini kan sangat bertentangan sekali kan. Ya turunannya beda-beda gitu. Ditolak sampai mungkin 10 kali, tetap maju perjuangan. Sampai tak bilang, cewek ki akeh lu. Mosok ya mesti ditok di perjuangan. Oh beda dan sebagainya. Ya wes bismillah. Sekali lagi, ini yang terakhir. Sekali maju akhirnya diterima. Seperti itulah. Ya, hati orang itu sekalipun sekeras baja tetap akan renyuh juga. Orang tua juga seperti itu. Ya, kita mengajak jangan putus asa. Mengajak kepada hidayah jangan putus asa. Mengajak kepada kebaikan jangan putus asa. Itu sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua dengan cara apapun. Kita kalau bakti sama orang tua dijamin hidupnya akan bahagia. Ya, jangan sampai dengan kesibukan kita ini sebagai anak muda, sibuk dengan kerja, sibuk dengan kegiatan, terus kemudian melupakan orang tua. Jangan sampai. Ya, orang tua tuh nggak pernah nanyain kabar antum. Gimana kabar le? Oh, tidak pernah, jarang. Kenapa? Segan. Harusnya kita peka daripada itu sebagai anak. Setidaknya ngabari, setidaknya jenguk sepekan sekali dan sebagainya, bawa oleh-oleh raketang, bawa nasi bungkus dan sebagainya, itu sudah senang sekali orang tua. Ya, dengan sikap santun kita dan sebagainya, menanyakan kebutuhannya apa dan sebagainya, luar biasa itu. Ya, sebagai anak yang bakti kepada kedua orang tua. Dan ini cara parenting terbaik, yaitu Al-Quranul Karim mengajarkan kita untuk bakti kepada kedua orang tua. Jalannya para ulama, jalannya para ahli ilmu. Maksudnya apa? Ikuti cara mereka dalam hidup, ikuti cara mereka dalam berakhlak, ikuti cara mereka dalam beragama. Karena kita hidup sejatinya mencari apa? Kesuksesan apa keselamatan? Keselamatan. Sukses dalam kacamata duniawi itu sifatnya sementara. Antum mencari sukses, jadi kaya, jadi masya Allah. Ya, apakah menjamin antum bakal sukses? Belum tentu. Ya, tapi kalau selamat itu sudah pasti jalannya. Kalau awakmu pengen selamat begini, cari jalan keselamatan. Ya, jalan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadaku kalian akan dikembalikan. Artinya kita nanti bakal kembali menghadap Allah satu-satu. Ya, ini harus kita ingat dalam hidup nih. Moto hidup kita nanti bakal kembali menghadap Allah, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Jadi dengan ini kita ini akan mengontrol gaya hidup kita. Ya. Kita ngerti target hidup kita kembali kepada Allah, sehingga tertata rapi hidup ini, mana yang menjadi skala prioritas, mana yang bukan. Ya. Kan kebanyakan manusia di zaman sekarang itu lebih mementingkan hal-hal yang tidak penting daripada mementingkan hal yang penting. Ya. Hal yang penting itu apa toh? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting. Yang nggak penting apa? Hal-hal yang sifatnya sekunder. Ya, gaya hidup, lifestyle. Ya, gaya hidup termasuk pola makan dan sebagainya, baju, pakaian dan sebagainya. Itu sifatnya sampingan. Ya. Tapi tidak banyak orang manusia yang memperhatikan, mementingkan
target tujuan saya menjadi hamba Allah terbaik ini seperti apa. Kenapa? Karena kekurang percayaan mereka antara surga dan neraka. Coba yakin surga dan neraka mereka akan beda, akan merubah gaya hidup mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-16. Lanjut, siapa yang membaca? Monggo, dipersilahkan. Yang depan sudah semua ya. Saf kedua. Sebelah kanan Mas Sinten nih. Ayo. Gak usah malu-malu. Ya. Ayo kita belajar baca Quran. Ya, gak usah malu-malu nek dibenerke. Saf kedua. Nunggu tak tunjuk nih. Mau baca. Mas, ini kayaknya baru nih Mas. Sebelah kanan, pojok kanan. Saf kedua. Sama Mas siapa? Mohon maaf. Mas Aji Mas Said. Oh, Mas Saputra. Monggo silahkan kita dengarkan dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Masya Allah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bunayya. Ini mengkisahkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Nah, ini pelajaran bekal ya, bekal menjadi calon bapak dan calon ibu. Nek manggil anaknya nanti panggillah dengan nama yang baik, dengan nama yang indah, dengan nama yang orang tuh tertarik untuk mendengarkannya. Nah, jangan panggil dengan nama-nama hewan ya, atau memanggil dengan nama-nama yang jelek misalkan, atau memanggil nama-nama yang itu kasar. Itu anak kita sendiri kok gitu loh. Ya, anak kita sendiri. Ya, jangan dijelek-jelekkan. Ya, walaupun kadang kita mangkel jengkel tapi itu anak kita sendiri. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, perlu diingat. Sungguh innaha, sebuah amalan, sebuah amal soleh ya. In takum mithqala habbah. Kalau ada amalan sekecil biji sawi, atau biji sawi, atau bijinya ya, kecil kan, min khardalin, kecil banget, fatakun fi sakhrah, yang ada pada sebuah batu yang besar, au fis samawati au fil ard, atau di langit atau di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan ganjarannya itu. Ya, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Innallaha latifun khabir. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala maha latif. Latif itu maha tahu perkara yang detail, maha lemah lembut. Khabir maha tahu yang sedetail-detailnya. Sekalipun Allah di atas arsy-Nya di langit 7 sana, Allah tahu perkara yang kecil sebiji sawi di atas batu yang besar, sekalipun itu di kegelapan malam, Allah tahu. Ini mengingatkan kita apa? Akan muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Nah, inilah jati diri seorang mukmin. Beda orang muslim dengan yang lainnya itu mempunyai karakter pribadi muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jadi pribadi mukmin itu melakukan segala sesuatu bukan karena pengen dilihat pandangan manusia, pengen di-reward sama penghargaan manusia, bukan,
Tapi kita melakukan sesuatu itu karena pertimbangan Allah melihat kita. Ya. Dan ini menguji keikhlasan kita dalam beramal soleh. Dan ini menguji kesendirian kita ketika tidak ada pandangan-pandangan manusia. Ketika tidak ada CCTV. Tapi perasaan itu ada, Allah Maha melihat. Kalau baik Allah akan datangkan kebaikan itu, kalau buruk Allah akan datangkan keburukan tersebut. Nah, ini mengingatkan kepada kita, wahai anakku, dimanapun kamu berada, kamu berbuat jahat kayak apapun, sekecil apapun, atau berbuat baik apapun, sekecil apapun, Allah akan datangkan balasannya. Allah akan hadirkan kalau kamu lakukan seperti itu nanti di hadapan Allah, dan Allah akan balas semuanya. Nah, inilah sebagai seorang mukmin ya, dimanapun kita berada harus memiliki sikap apa? Muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita di dalam bilik sendirian dengan HP kita, kalau kita merasa diawasi Allah, aman. Ya. Ya, sekalipun kita ini dipasrahi duit triliunan rupiah dalam kondisi sendiri, aman. Kenapa? Karena 1% pun yang diambil itu bernilai dosa besar, berkhianat ya dalam masalah keuangan. Ya. Maka yang menjadi problematika di negeri ini, yang suka nilep duit rakyat, nah seperti itu kan, yang suka itu sudah menjadi budaya ya. Ya. Bukan atasan aja, atasan itu kayak gunung es aja, ini kelihatan. Bawahnya tuh semuanya rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya perasaan muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak merasa kok diri mereka tuh mukmin, nggak merasa kok diri mereka tuh muslim, nggak merasa kalau mereka tuh hamba Allah. Ya. Karena sudah dirundung, dikuasai oleh hawa nafsu, lupa semuanya. Sekalipun 100 rupiah Allah akan tanya, apalagi yang triliunan, apalagi yang sampai berapa itu? 300 triliun, apalagi yang 900 triliun. Nggak tahu kayak gimana azabnya. Ya, maka di negeri ini, di negeri kita ini yang tercinta ini, kurangnya pembelajaran tentang iman kepada hari akhir. Ya, supaya orang tuh iling, hidup nggak cuma di sini aja. Ya. Mungkin yang merasa dirugikan tidak masalah, karena mereka akan tersalurkan pahala, ya, akan dikurangi dosa-dosa. Ya, itu kan perbuatan zalim, apalagi zalimnya kepada banyak manusia. Dan nanti di hari kiamat diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Kalian tahu enggak siapa itu orang yang merugi? Sing rugi bangkrut, ya, rugi bandar itu sopo? Nanti di hari kiamat ya, bukan sekarang ya. Maka para sahabat mikir, punya pandangan, oh, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala dinar. Yang muflis, yang rugi bandar nanti bagi kita itu menurut kita adalah yang nanti tidak punya dirham wala dinar, kere, ya, melarat, itu rugi. Maka Rasulullah menjawab, al-muflisu, ya, man ya'ti yaumal qiyamah, siapa yang mendatangi dari kiamat dengan pahala segede gunung, dari pahala sholat, dari pahala sedekah, dari pahala ini dan pahala itu, tapi waqad syatama hadza wa daraba hadza wa qatala hadza wa akhadha mala hadza. Tapi dia itu suka mencela orang, suka memukul orang, suka ngambil uangnya orang yang bukan haknya, termasuk ngerampas, ya, ya termasuk pajak juga, ya. Kemudian apa? Fa akhadha min sayyiati ila hasanati. Ya, maka
nanti dari kebaikan yang dia punya tuh diambili kepada orang, dikasihkan kepada orang yang pernah dia zalimi. 1-2 masih mending ya. Tapi kalau ratusan juta, kalau jutaan orang yang dia zalimi itu dikasihkan semuanya sampai nggak ada tersisa satupun kebaikan, satupun nggak ada. Maka apa? Maka diambilkan dari dosa yang orang-orang dia zalimi, diberikan ke dia. Fasuhiba ala ra'sihi fa'ulqiya finnar. Diseret tuh bukan diantar gitu, enggak. Diseret raine, mukanya di bawah tanah, taruh di bawah, diseret kemudian dilemparkan ke neraka. Nah, ini orang yang merugi. Maka dari itu, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, hal yang semacam ini pembelajaran bagi kita penting sekali. Ya. Kalau kita mengimani adanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya CCTV itu nggak perlu ada. Ya. Yang ini semestinya sifat amanah dan sebagainya dalam ditanamkan oleh sang bapak Luqman kepada anaknya untuk bersikap amanah, menjaga diri, itu harusnya paling pertama dimiliki oleh seorang mukmin. Tapi realitanya justru yang paling pertama, paling banyak melanggar siapa? Orang muslim. Ya. Ada sebuah program televisi di Saudi Arabia itu namanya Khawatir. Khawatir itu membandingkan, ini bukan membandingkan Islam dengan yang lain, membandingkan kondisi relate-nya orang-orang Islam itu tahun 2010 saya melihatnya. Ada beberapa episode itu. Tahun 2010 ya. Kemudian dibandingkan dengan beberapa negara di Eropa dan di Jepang. Ya. Di antaranya masalah amanah barang ketinggalan. Ya. Ada sebuah negara Jepang itu ada barang ketinggalan sampai besok masih ada. Bahkan kalau ditanyakan kepada polisi, itu barang ada, lengkap, tidak ada yang kurang. Coba di kita, ya, jatuh dompetnya hilang, sak isinya, ya enggak? Ya, jangankan gitu, yang disimpan aja hilang. Nah, yang disimpan aja hilang, nah, apalagi yang tertinggal dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Hilangnya karakteristik seorang muslim. Ya, seakan-akan Islam itu cuma jadi KTP aja. Tapi tidak memiliki kepribadian seorang muslim. Ya, masalah amanah. Kemudian masalah, contohnya lagi diberikan contoh itu dalam masalah kerapian. Oh, ternyata harusnya ini ingin mengajak ya, seorang muslim lebih utamakan sifat seperti ini dalam etos kerja. Tapi kenapa justru malah orang non muslim yang memakainya? Ya. Contoh dalam masalah dibukanya pelayanan, itu tab buka. Ya. Di sebagian kita kan enggak, molornya kadang sampai 1 jam. Ada sampai istilah jam karet. Ya. Oh, nanti undangannya dibuat jam sekian aja, paling datang jam sekian. Itu sudah nggak bener ini. Iya, sudah nggak bener. Maka perlu kita biasakan. Kalau detik itu, kalau nggak ada tinggal. Ya, ini melatih kedisiplinan. Dan ini pun diajarkan dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Apapun yang problematika apa yang kita hadapi, solusi dalam Al-Quran. Kitanya aja nggak mau belajar, ya. Kita aja nggak mau menelisik hal seperti semacam ini. Kemudian ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, ini mengingatkan kepada kita akan bahwasanya segala bentuk tindak tunduk kita semua akan dibalas. Ya. Itu juga membiaskan pada kita bahwa ketika kita terzalimi, kita nggak perlu risau, nggak perlu apa. Itu bakal dibalas di akhirat. Tuntut aja di akhirat, ya. Itu yang lebih ngeri daripada dituntut di dunia. Mungkin orang-orang berbuat dolim mereka bebas melanggang kemana-mana dengan membayar para
pengadilan-pengadilan di dunia, tapi di akhirat tidak mungkin akan lepas. Ya. Kita yang terdolimi tinggal berdoa, karena doa antum diijabahi, doa orang yang terdolimi diijabahi. Rasulullah SAW pernah bersabda, wa iyyakum wattaqi da'watal mazlum, hati-hati kalian dari doanya orang terdolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Karena nggak ada doanya dia dengan Allah itu pembatas, langsung nyampe. Ketika orang itu terdolimi. Lah kalau doanya baikan, doanya kejelekan, kena kita. Maka hati-hati dari berbuat dolim. Dan juga tenanglah dari kondisi kita yang terdolimi. Kita tinggal berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lainnya nggak ada yang bisa bantu dan menolong dan membela, Allah tetap bersama kita. Allah yang membela kita. Baik. Selanjutnya, silahkan yang deretan baris kedua yang belum baca siapa ya? Mas baju biru. Ya, silahkan dibaca Mas. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobak. Wasbir 'ala ma asobak. Bak ka. Wasbir 'ala ma asobak. Inna dzalika min asmil umur. Baik, barakallahu fikum, mumtaz. Allah berfirman menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, tegakkan sholat. Tadi sebelumnya tentang masalah apa? Keyakinan, iman, tauhid. Nah, pembelajaran utama adalah kita berbekal pondasi, bekal utama. Ini akan kita bawa dimanapun kita berada. Dalam masalah iman tauhid, permasalahan syirik, kemudian permasalahan tauhid, merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah buah dari kita belajar tauhid. Ya. Setelah itu, setelah menguat iman, maka Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah, tegakkan salat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan kepada yang ma'ruf, perintahkan kebajikan, ajak orang berbuat baik, perintahkan orang-orang berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada setiap jiwa muslim, ya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan halangi atau larang dari perbuatan mungkar, kemungkaran. Kalau orang mengajak kepada kebaikan itu hal yang lumrah, tapi sedikit orang yang berani bersuara untuk melarang kemungkaran, karena ada resikonya tentunya. Ya, ada resikonya. Dan ini tentunya menjadi ujian iman seorang mukmin. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, pelanggaran, pelanggaran syariat, kode etik dan sebagainya, pelanggaran aturan, ya. Maka apa perintah Nabi? Falyughayyirhu biyadihi. Hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia punya kekuasaan, punya kebijakan, dan punya kuasa untuk merubah dengan tangan dia, maka lakukan. Hentikan itu kemungkaran. Fa illam yastati', kalau tidak mampu karena dia bukan seorang yang memiliki level mungkin sebagai pimpinan atau gak bisa dengan tangannya,
Ya dengan lisan. Sampaikan ini terlarang, ini larangan, ini dosa, ini maksiat. Ya sampaikan dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Maka ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Ya. Nah, ini perintah ya, perintah yang mulai terkikis dari jiwa-jiwa seorang muslim. Apa itu? Perhatian dari beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Merubah kemungkaran. Merubah itu enggak langsung menghilangkan, tidak. Termasuk juga merubah itu maknanya meminimalisir kemungkaran. Ya. Nah, karena pemikiran kita itu sudah kemasukan berbagai macam hal pemikiran, termasuk diantaranya pemikiran ideologi liberal, pemikiran ideologi kebebasan, sehingga ada aturan ya orang melakukan sesuatu ya nggak usah ikut campur, nggak benar itu. Selama dia muslim, ya selama itu kemungkaran, kita wajib mengingkari kemungkaran tersebut. Bahkan ada di sebuah instansi itu ketika ini pelaku praktek kemungkaran tapi didiamkan dan sepakat bareng-bareng berjamaah. Ada yang mengingkari kemungkaran, sepakat bareng-bareng memusuhi yang mengingkari kemungkaran. Ini adalah sikap kebodohan sebagai seorang muslim. Ya. Justru malah yang mengingkari kemungkaran didukung penuh. Kenapa? Karena disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, orang yang tidak berani mengingkari kemungkaran itu ibarat seperti dalam sebuah kapal kayu, ya, di situ ada penumpangnya, yang bawah itu ngelobangi kecil lubang kapal sehingga masuk kepadanya air. Ada yang lihat tapi diem, tutupi, kasih uang diem, yus nggak apa-apa. Kira-kira yang binasa siapa? Semuanya. Ya, mengingkari kemungkaran itu untuk menghindarkan kebinasaan kepada semuanya, menghindarkan kebinasaan kepada keumuman manusia. Ya sekalipun ada korbannya, tapi tidak masalah karena demi kepentingan umum. Nah, dalam hadis Nabi disebutkan ini yang kena, yang celaka semuanya ketika nggak ada yang mengingkari kemungkaran. Ya. Nah, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar di sini maka butuh keberanian, butuh mengambil resiko, dan butuh fikih juga. Ya, butuh bukan asal amar ma'ruf nahi mungkar akhirnya malah justru merusak, tidak. Berani sih berani, tapi perhatikan resiko dan manfaat faedahnya. Tetap kita beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan kesalahan orang. Ya. Ada sebagian orang itu nggak berani karena takut ditaut-tautkan gitu. Enggak, tetap harus punya keberanian. Bagaimana ulama-ulama zaman dahulu berani, bahkan rela mengorbankan jiwa dan raganya demi beramar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika rajanya itu mengumumkan Al-Quran adalah makhluk, karena sekelilingnya orang-orang Mu'tazilah yang meyakini Al-Quran adalah makhluk, hanya Imam Ahmad saja dan segelintir ulama mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak ada makhluk-makhlukan. Beliau dipenjara 3 generasi pemimpin. Bayangin, dicambuk. Bahkan tetangga penjaranya mengatakan sekiranya sekali cambukan kepada Imam Ahmad itu diberikan kepada orang lain bakal remuk itu tulang. Dan itu setiap hari. Dan Imam Ahmad mengatakan, "Dak, ini kalam semuanya." Nah, inilah termasuk di antara amar ma'ruf nahi mungkarnya para ulama terdahulu. Dan banyak sekali kisah-kisah heroik bagaimana beramar ma'ruf nahi mungkar. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah,
ini juga mengajarkan kepada kita, ya, sebagai seorang muslim, perhatian adalah cinta. Bentuk cinta kita kepada saudara kita seorang muslim adalah diantaranya beramar ma'ruf nahi mungkar. Misal nih, sudah dengar azan, lagi sibuk bersuara, wayai azan, ayo berhenti semua, sholat. Nah, harus berani bersuara, harus punya mental bersuara seperti itu. Ketika ada rapat dan sebagainya, mohon izin pak, sholat dulu, pentingin Allah dulu daripada yang lainnya. Nah, seperti itu. Kita butuh pemuda-pemuda seperti ini, ya. Butuh pemuda yang berani seperti ini, karena ini diperintahkan dalam Al-Quranul Karim. Dan kemudian wasbir ala ma asabak. Nah, kita harus siap mengambil resiko. Ketika kita udah berkomitmen untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, jangan malah mundur, ya. Kenapa? Karena akan menghadapi resiko. Maka kemudian disebutkan wasbir ala ma asabak. Sabar atas apa yang menimpa kamu nanti. Harus sabar. Entah itu dikucilkan, bisa jadi ya. Entah itu kadang di sebuah instansi dipindahkan tempat. Sabar. Ya, tetap beramar ma'ruf nahi mungkar, berpegang teguh dengan agama. Nah, itulah jati diri seorang muslim. Sabar. Mau dimusuhi kayak apapun, karena saya hanya mengharap apa? Cintanya Allah dan Rasulnya, bukan mengharap pengakuan manusia. Manusia nggak ada yang sempurna. Manusia pujian paling sebentar doang. Cuman hanya ngasih pujian aja, paling ngasih jabatan aja. Kalau Allah enggak. Lebih memilih dicintai Allah atau cinta manusia? Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini ya, kita harus siap menghadapi ini. Ya, juga saya pernah mengalami itu ya, di sebuah, ya, ketika di pesantren, ketika menghadapi kakak kelas, ya, pembulian kan ada kan dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau dulu tuh benar-benar gentle gitu, ya, menghadapi kakak kelas yang sebagian, bukan semuanya, yang malas-malasan sholat dan sebagainya, ngapain takut ya, bangunin semua pakai rotan bla bla bla, akhirnya dimusuhi satu kelas. Enggak masalah, ya, pede-pede aja. Ya, kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menghukum orang-orang yang punya jabatan. Zaman itu kan ada kayak OSIS gitu ya, di situ Jamiah Thalabah. Itu yang melanggar tak sikat semua. Ya, demi apa? Demi memberikan contoh yang baik kepada anak-anak didik, adik-adik kelasnya. Masa yang punya jabatan nggak dihukum padahal melanggar? Harusnya lebih berat. Ya. Setelah itu, ketika itu dimusuhi. Tidak masalah, justru malah sang mudir waktu itu beliau mengatakan, kami di belakang kamu, tenang aja. Nah, seperti itu, harus punya mental, ya. Nggak masalah dibenci orang, yang penting apa? Mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, siapa yang mencari ridhonya manusia dengan mencari apa? Kemarahan Allah, Allah murka kepada dia, dan Allah bikin manusia-manusia murka sama dia. Ya. Tapi sebaliknya, siapa yang mencari ridhonya Allah, cintanya Allah, dengan mendatangkan apa? Kebencian manusia kepada dirinya, Allah akan ridho kepada dia, Allah akan suka sama dia, Allah akan bikin manusia tadi musuhi, akan senang sama dia. Tapi butuh waktu. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sini, inna dzalika min azmil umur. Sungguh itu merupakan bagian dari perkara yang penting, yang perlu dipegang teguhkan. Ya, ini jadi seorang muslim. Kemudian ayat sekali lagi, ayat terakhir. Monggo Mas, sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusain qaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Barakallahu fiikum.
Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya ini tentang masalah karakter akhlak kepada sesama. Allah berfirman, "Wala tusair khaddaka linnas." Ya, janganlah kamu tusair. Tas'ir itu merendahkan manusia. Ini sebagai isyarat ya. Isyarat bahasa tubuh. Orang itu kalau ngerendahin manusia, gimana sih bahasa tubuhnya? Ya. Kayak gitu kan. Kadang nyepelek. Nah, itu tanda orang merendahkan orang lain. Nah, di sini Allah berfirman, "Wala tusair khaddaka linnas." Ya, jangan kamu palingkan ya dagumu, congkakkan dagumu kepada manusia. Jadilah hamba Allah yang merendah. Wala tamshi fil ardi maraha. Ini kesamaan nih. Artinya apa? Sikap jelek ini merendahkan orang dengan mengernyitkan dagu, merasa lebih tinggi, sama berjalan di atas bumi dengan congkak jalannya yang lelang-leleng gitu. Itu sikap yang tercela. Maka Allah berfirman, jangan kamu seperti itu merendahkan manusia dan jangan berjalan petenteng. Ya. Wis rumongso kemudian jalannya seperti itu, jangan. Ya. Allah wasiatkan di sini. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak suka sama setiap perbuatan mukhtal, sombong, meninggikan diri, fakhur, berbangga-bangga diri. Ya, Allah nggak suka sifat seperti itu. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim memiliki sifat seperti itu. Walaupun kita mahma kunna fi manzilatin ma, sekalipun kita pada kedudukan tertentu, tetap kita merendah. Ya, sebagaimana syair itu mengatakan kun rajulan, ya, aqdamuhu fi thara wa amaniyatuhu fitraya. Jadilah pemuda yang kakinya menapak di bumi dan cita-citanya di atas langit, di bintang-bintang sana. Artinya apa? Sekalipun kita di atas, tetap kita merendah. Dan ini wasiat Luqman kepada anaknya. Nanti kamu nek jadi orang, tetaplah merendah. Ya, kalau sudah banyak pengikutnya, mungkin banyak levelnya tinggi, jadi tokoh, tetap merendah. Kamu bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwatal iman, rekan-rekan kerja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pesan ini bisa bermanfaat kepada kita semuanya dan kita praktekkan. Ya, kita merubah diri kita, jati diri kita sebagai seorang muslim. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tadabbur ayat berikutnya, ayat 19, ayat 20, tetap masih pada pembahasan berikut ini sebagai nasihat bagi kita dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan problematika, penuh dengan masalah yang harus kita hadapi. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kurang dan khilaf, mau dimaafkan, itu datangnya dari saya pribadi. Bila ada kebenarnya, ada nasihat di situ, itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.